Kami ucapkan selamat datang kepada Menteri BUMN Republik Indonesia beserta Kakak Menteri BUMN Republik Indonesia dan selamat datang juga kepada seluruh rombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat siang untuk kita semua yang hadir di sini. Perkenalkan, saya Tasya yang akan memandu press conference Girls Takeover kita hari ini. Saat ini telah hadir bersama dengan kita yang terhormat Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir. Selamat datang Bapak Erick. Beserta Kakak Menteri BUMN Republik Indonesia, Kakak Sharon. Selamat datang Kakak Sharon. Telah hadir juga bersama-sama dengan kita Direktur Utama Telkom Indonesia, Bapak Ririk Adriansyah. Selamat datang Pak Ririk. Telah hadir juga Direktur Utama Telkomsel, Bapak Henry Mulyasyam. Beserta Kakak CEO Telkomsel, Kakak Putri. Halo Kakak Putri, selamat datang. Dan telah hadir juga jajaran Kementerian BUMN, Ketua Sri Kandi BUMN Indonesia, Yayasan Plan Internasional Indonesia, Forum Human Capital Indonesia, jajaran manajemen Telkom Group, dan tentunya selamat datang kepada seluruh rekan-rekan media di tempat ini, serta para hadirin di tempat ini juga. Seperti kita ketahui bersama, saat ini sedang berlangsung program Girls Takeover 2021 yang merupakan kampanye bersama antara Plan Indonesia, Sri Kandi BUMN Indonesia, dan Kementerian BUMN untuk mewujudkan kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan di dunia kerja. Program Girls Takeover yang dilakukan setiap tahunnya ini serentak oleh Plan Internasional untuk memperingati Hari Anak Perempuan Internasional yang jatuh pada 11 Oktober nanti. Oke, selanjutnya untuk mengetahui lebih detail mengenai program Girls Takeover di Indonesia, kita akan mendengarkan sambutan dari Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir. Kepada Pak Erick, kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Tentu yang seperti kita ketahui dan saya selalu menekankan, transformasi Kementerian BUMN, transformasi BUMN perusahaan itu tidak mungkin terjadi
kalau tidak didukung oleh transformasi daripada human capitalnya. Karena kita bisa membuat SOP, kita bisa merubah bisnis strateginya, kita juga bisa inovasi digitalnya. Tetapi kalau human capitalnya tidak mau berubah, ya kita akan terjebak di situ-situ saja. Semua akhirnya hanya pemikiran, bukan sebuah implementasi. Disitulah kenapa saya sejak awal sangat concern mengenai transformasi human capital. Kita menyadari sama di Indonesia juga, kalau kita bicara industri 4.0, kita bicara 5G, kita bicara juga bagaimana AI ini terjadi. Pertanyaannya, siap nggak kita atas perubahan ini? Siap tidak kita akan perubahan ini? Banyak sekali dengan digitalisasi, job, pekerjaan akan berubah dan hilang. Usaha, bisnis akan berubah dan hilang. Dan transisi yang terjadi karena digitalisasi ini makin hari makin cepat. Saya selalu menekankan, first wave sudah masuk. Tadi saya terima kasih, pertama kali Menteri BUMN juga diajak lihat tadi comment center. Di situ saya ngelihat dari nomor 1 sampai nomor 20 bukan produk kita. Kalau itu bukan produk kita, kita hanya jadi market. Pertanyaan saya berikutnya apa? Yang ngerjain orang kita? Pasti bukan. Pasti bukan. Jadi kita harus men-challenge yang namanya human capital kita ini harus ditingkatkan. Sangat berdosa kita sebagai pemimpin yang mendapat amanah kalau tidak menyiapkan perubahan itu dan memastikan continuity itu terjadi. Apalagi second wave datang nanti. Ini second wave sudah bicara mengenai kesehatan yang sangat melekat sama kita. Education, edutech yang sangat melekat sama kita. Kalau game kadang-kadang di stop bisa. Nonton di stop bisa. Tetapi yang namanya health and education itu benar-benar nempel ke kita. Nah kalau market itu tetap juga hanya tadi asing lagi, seperti yang list 20 tadi di bawah, kita mau kemana? Nah jadi saya sangat bullish ya kepada transformasi human capital. Karena itu sejak awal kita tidak segan-segan di Kementerian BUMN merubah struktur kita, merubah kepemimpinan kita, merubah pola pikir kita, core values-nya juga ditekankan. Tapi yang seperti saya sudah sampaikan beberapa kali, saya juga sebagai Menteri BUMN ada waktu. Tidak mungkin jadi Menteri BUMN terus-menerus. Contoh hari ini, belum disuruh berhenti sama Pak Presiden, digantiin juga sama Kakak Seren. Jadi apa? Artinya kita ada keterbatasan. Jadi saya sangat berharap tadi, program human capital itu mesti menjadi kunci daripada perubahan transformasi yang ada di BUMN. Karena itu sejak awal ketika ya BUMN Forum Human Capital mempresentasikan kepada saya mengenai program Girls Takeover ini, saya langsung menyambut.
Dan bahkan saya ketika ketemu Yayasan Plan, itu Bu Dini ya, saya bilang kita mau kerjasama jangka panjang. Karena continuity penting itu terjadi. Sustainability itu harus terjadi. Nah, karena itu saya 2-3 hari ini dengan segala keterbatasan waktu saya benar-benar mencurahkan ya untuk mendampingi Sharon ataupun Putri dan yang lainnya untuk supaya kalian benar-benar mendapatkan intisari daripada kepemimpinan dan leadership. Dan saya waktu ketemu kalian pertama yang saya tanya ke kalian apa? Apa kelemahan kalian? Karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengakui kelemahannya, bukan yang mengakui kelebihannya. Karena ketika pemimpin merasa dirinya sempurna, itulah awal daripada kejatuhan kepemimpinan tersebut. Itu saya nekankan ke kalian berdua, apa kekurangan? Dan saya sangat berharap tentu, walaupun ini 3 hari ya, saya memohon nanti dari Bank Mandiri, ya saya senang dari 7.000 talent yang dilakukan seleksi oleh Plan, nggak ada titipan ya? Ada ya? Nggak ada titipan kan? Oh. Kita nggak ikut-ikut menseleksi kan? Nggak. Jadi saya senang. Dari 6 yang terbaik ada 2 talenta dari BUMN, tepuk tangan. Dan saya berharap di tahun-tahun depan makin banyak juga BUMN, talenta muda BUMN mau bersaing secara terbuka supaya kita bisa melihat seperti hari ini saya mendapatkan 2 figur, Sharon sama Putri, yang satunya talenta BUMN, yang satunya talenta Indonesia gitu-gitu ya, bukan dibedain BUMN sama Indonesianya, sampai bingung milihnya. Tapi ya saya yakin kenapa juga saya tugasin Putri di Telkomsel, karena ini merupakan lokomotif perubahan daripada generasi kita yang depan yang kita harus pastikan Telkom dan Telkomsel tetap harus jadi championnya. Dan karena itu ya saya berharap juga nanti Putri belum lulus kuliah kan ya. Nanti kalau udah lulus diberi kesempatan lah gabung sama Telkomsel atau Telkom, silakan. Ya. Kalau Sharon tadi saya udah dapat bisik-bisik katanya mau ada ditingkatkan, tidak di ini tapi dibawa ke pusat katanya. Ya, nanti kalau nggak dilakukan telepon saya, nanti saya telepon di rootnya. Jadi itu saja dari saya sangat apresiasi program ini ya. Dan berharap ini bukan yang terakhir, tapi ini yang justru mengawali untuk tadi bekerja sama secara jangka panjang dan terjadi change of leadership dan kita punya leadership muda yang memang nanti bisa menggantikan. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Bapak Erik untuk tetap di depan karena kita akan ngobrol-ngobrol seputar Girls Takeover. Dan kami juga mengundang Kakak Menteri BUMN Republik Indonesia, Kakak Sharon untuk bergabung di stage. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol. Ya, ini dia Kakak Sharon, Kakak Menteri BUMN Republik Indonesia. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol bareng Pak Erik, bareng Kak Sharon juga mengenai Girls Takeover hari ini. Nah, jadi agendanya kan hari ini Kak Sharon ini mengambil alih peran Pak Erik Thohir ya. Kira-kira Kak Sharon gimana perasaannya? Boleh diceritain nggak buat kita? Hari ini perasaannya luar biasa sekali dan ini betul-betul
Pak Erik itu kalau mengajar ke kami bukan cuman memberi peran tapi memang diajarin betul gitu. Bagaimana menjadi pemimpin yang betul-betul dapat memimpin tim dengan baik. Dan luar biasa hari ini pengalamannya dari pertama tadi menyaksikan penandatanganan MOU, memberi speech di sana, mengambil alih peran Pak Menteri begitu ya. Dan yang kedua tadi memimpin rapat pimpinan bersama para wamen begitu. Jadi benar-benar ambience-nya terasa ya jadi menteri gimana ya. Kalau Pak Erik perasaannya diambil alih perannya gimana Pak oleh Kak Sharon? Ya senang-senang aja, Senang karena kan aja. tadi yang namanya jabatan itu bukan sesuatu yang seumur hidup, last long. Ya. Pasti ada waktunya berhenti. Mm-mm. Nah jadi ya tentu saya justru senang ketika ada para direksi yang saya lihat pekerjanya bagus, punya visi, bisa jaga amanah, juga memikirin sustainability, pasti saya senang sama direksi itu. Sama juga ketika saya harus menseleksi Putri dan Sharon, saya lihat bagus. Ya, dan tentu saya juga milih Sharon bukan karena BUMN-nya, ya, tetapi saya berpikir memang Sharon ini punya ada alpha female-nya. Oke, alpha Ya. female. Jadi biasanya kalau pemimpin perempuan itu ada alpha female-nya. Ya bukan kasihan suaminya ya, tapi ya. Tapi yang saya tekankan ke Sharon dari tadi, jangan juga itu menjadi arogansi. Karena kenapa? Yes, kamu punya alpha female-nya, tapi jangan arogansi. Karena kenapa? Kesuksesan kamu itu karena kesuksesan tim kamu, bukan karena sendiri. Ya, memang kadang-kadang sebagai pimpinan itu yang terberat kan mengambil keputusan. Nah, tapi saya yakini keputusan itu kan bisa diambil juga selain menggunakan insting, tetapi menggunakan data. Nah, ini yang saya lihat dan setelah saya pelajari, ya Sharon ini kan cum laude. Wow, boleh Ya. tepuk tangan dong untuk Kak Sharon. Terus lulusan salah satu universitas terbaik di Indonesia UGM. Dan juga merupakan lulusan terbaik di angkatannya dan waktu itu termuda, waktu itu umur 20 tahun. 20 tahun. Nah, jadi saya melihat ya dengan berbagai sisi ya saya ngelihat ya saya coba ingin beri kesempatan. Ya, tetapi tentu tidak hanya kepada Sharon, tetapi juga dengan tadi kepada Putri yang saya beri kesempatan juga di Telkomsel ataupun yang lainnya di perusahaan lainnya. Dan ini yang membedakan kerjasama kita dengan kementerian lain, kita memberi kesempatan kepada para yang terpilih juga memimpin perusahaan-perusahaan yang sangat besar. Ya, jadi ini saya rasa saya berharap tentu ini menjadi bagian experience yang kalian bisa manfaatkan terus di kemudian hari. Ya, walaupun hanya 3 hari, walaupun hanya sehari. Saya pun tidak pernah dapat kesempatan ini. Jadi manfaatin kesempatan ini ya. Makasih. Oke, jadi ya kita tepuk tangan dulu. Kak Sharon tadi gregetannya sangat senang menggantikan peran Pak Menteri. Dan Pak Erik juga sangat bangga tentunya ya Pak melihat generasi muda bangsa kita. Oke, telah hadir bersama-sama dengan kita rekan-rekan media juga Pak, Kak Sharon yang akan menyampaikan pertanyaan. Silakan kepada rekan-rekan media yang ingin bertanya. Kami berikan kesempatan untuk 2 orang. Oke, silakan Mbak menyebutkan nama dan medianya. Silakan. Aku Valen dari Magdalene, mau memberi pertanyaan untuk Bapak Direktur Utama Telkom dan Telkomsel, boleh kan? Boleh.
Ya, aku mau tanya Pak, kemarin kan sempat dimention oleh Pak Erik kalau target di Kementerian BUMN itu tahun ini 15% untuk women's leadership. Kira-kira apa aja sih yang udah disalurkan dari Telkom dan Telkomsel sendiri untuk mendukung program dari Bapak Kementerian? Kemudian next-nya apa rencananya untuk agar acara ini nggak hanya seremonial semata, tapi benar-benar selaras dengan tujuan women's empowerment itu, pemberdayaan perempuan. Terima kasih. Oke, silakan kepada Direktur Utama Telkomsel Bapak Henry Mulyasyam. Silakan Pak. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Telkomsel saat ini memberi kesempatan cukup luas buat kalangan perempuan. Seperti yang saya sampaikan pada diskusi sama Putri, saat ini kita punya 21% karyawan kita adalah wanita dan 7% menduduki jabatan-jabatan. Dan kalau kita melihat Telkomsel, jadi dirut pertamanya Telkomsel juga perempuan gitu. Jadi memang kita dari dulu memikirkan bagaimana perempuan itu bisa duduk di posisi-posisi. Tapi paling penting adalah bagaimana tidak hanya gendernya saja, tapi kompetensinya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Telkomsel dan tentunya dengan Telkom. Kira-kira itu. Ya, silakan Bapak Ririk Ardiansyah apabila mau. Baik, mungkin nambah sedikit ya, disampaikan Pak Hendri tadi. Jadi kita di Telkom juga ya, jadi 1 dari 9 direktur di Telkom perempuan, jadi sedikit di bawah 15% sih. Kemudian juga di talent pool kita juga sudah kita siapkan untuk inline dengan rencana itu. Hari ini 15%, nanti beberapa tahun ke depan dan sampai 25%. Kemudian di anak perusahaan juga beberapa direksi perempuan, kayak di perusahaan kita yang akan go public, Mitratel, itu 1 dari 5 itu perempuan. Nah, jadi sudah mulai menduduki beberapa posisi yang penting. Demikian, terima kasih. Ya. Apa? Untuk semakin biar makin Oh tadi, jadi ke depan. kedepannya adalah di Telkom ini kan pembinaan talent dengan bertahap, berjenjang dari yang paling bawah sampai ke atas. Orang kan tidak tiba-tiba langsung jadi direktur gitu ya. Nah, komposisi itu kita udah mulai dari bawah. Dari bawah komposisi, sebenarnya ada 2 yang patokan, 1 perempuan, kedua milenial usia gitu. Jadi itu udah kita mulai bina dari bawah sehingga nantinya sampai all the way sampai di level direktur di Telkom maupun Telkomsel. Oke, terima kasih Pak Ririk, dan mungkin ada satu lagi pertanyaan yang fokus untuk program bentar. Girls Takeover. Ya, Tadi silakan Pak waktu Ririk. Rapim ada yang menarik yang Sharon sampaikan ke Deputi HR IT, ini Pak Teddy, ini usianya masih 38 tahun juga, kita kasih kesempatan. Tadi apa di Rapim ketika habis laporan Deputi kamu masuk poin 2 hal yang menurut saya sangat bagus. Oke, Silakan. terima kasih Pak Menteri. Jadi tadi Pak Teddy update begitu ya, program yang sudah dilakukan untuk kepemimpinan perempuan dan juga rencananya. Begitu. Kemudian saya memberikan usulan terkait mentoring khususnya ya. Jadi kita bisa lakukan 2 hal. Yang pertama, mentoring ini kita lakukan one-on-one discussion antara top management level perempuan dengan karyawan perempuan. Menurut saya ini akan sangat baik karena top management level pasti punya banyak trik and tips gitu ya. Bagaimana beliau bisa mencapai level senior management. Sehingga perempuan, karyawan perempuan ini bisa lebih empower gitu ya. Untuk berkembang, untuk mengembangkan potensinya, untuk merajut mimpinya. Begitu. Dan yang kedua, selain one-on-one discussion, kita juga perlu adakan group building method. Jadi ada 1-3 mentor dengan 3-5 mentee, di mana bisa saling share apa saja sih yang bisa dilakukan untuk mencapai posisi kepemimpinan tertentu, atau challenge apa yang dihadapi, bagaimana menghadapi itu dan solusinya apa sih kira-kira. Jadi saling memberi feedback di dalam grup. Inilah 2 hal yang akhirnya saya pikir perlu untuk kita sama-sama lakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Jadi women empower women. Begitu, demikian. Terima kasih. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Sharon. Dan mungkin satu Jadi, pertanyaan cocok lagi. lah gantiin ya. Gimana Pak? Berapa hari, Pak Erik?
Oke, selanjutnya satu pertanyaan lagi dari rekan-rekan media yang kita fokuskan untuk program Girls Takeover, mungkin boleh. Satu pertanyaan lagi, masih ada kah? Oke, kita cukupkan saja sepertinya. Sesi tanya jawab ini, tepuk tangan, terima kasih Pak Erik, Kak Sharon, dan sebelum mengakhiri acara ini kita akan mengabadikan momen dulu Pak di depan, rekan-rekan media mungkin ingin mendokumentasikan foto Pak Erik dengan Kak Sharon. Silakan rekan-rekan media dan seluruh hadirin untuk mengabadikan momen ini. Ya, 2 jari di sebelah wajah. Hari ini Kak Sharon mengambil alih peran Bapak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN Republik Indonesia. Oke. Terima kasih Bapak Erick Thohir, terima kasih Kak Sharon. Oh, satu pose lagi. Boleh bergabung di depan Bapak Ririk Ardiansyah, Pak Putri, Bapak Henry Mulyashyam untuk berfoto bersama juga. Silakan. Ya, kalau Kak Putri hari ini mengambil alih peran CEO Telkomsel. Oke. Ya, 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Erick Thohir, terima kasih Kakak Sharon, terima kasih Bapak Ririk Ardiansyah. Oh, belum? Masih ada lagi? Oke, portal ya. Kali ini posenya portal. Silakan diabadikan momen hari ini dengan pose portal. Oke, ada lagi? Kira-kira ada request pose lagi? Bapak dan kakak-kakak? Iya. Oke. Terima kasih Pak Erik, terima kasih Kak Sharon, terima kasih Bapak Ririk Ardiansyah, terima kasih Bapak Henry Mulyashyam, dan juga terima kasih Kakak CEO Telkomsel Kak Putri. Dengan demikian berakhir sudah acara press conference Girls Takeover hari ini. Terima kasih atas kehadiran Menteri BUMN Republik Indonesia, Kakak Menteri BUMN Republik Indonesia, jajaran Kementerian BUMN, Sri Kandi BUMN Indonesia. Terima kasih juga kepada Forum Human Capital Indonesia, dan terima kasih kami ucapkan juga untuk kehadiran jajaran manajemen Telkom Group, rekan-rekan media, serta seluruh hadirin hari ini. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu mengutamakan protokol kesehatan. Saya Tasya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.